ketika kita sudah ya sudah menemukan ya atau tidak ada ya dari 4 poin ini kita tidak menemukan sesuatu, maka yang terakhir itu adalah perlu kita lakukan apa? Teliti kesalahan-kesalahan yang terdapat pada langkah-langkah di atas. Artinya apa? Kita melakukan ya teliti kembali. Karena kesalahan itu hanya cuma ada 2 ya. Kesalahan yang berhubungan dengan catatan kita dengan catatan bank itu karena hanya 2. Yang pertama adalah halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, maka yang berikutnya adalah pengendalian internal yang berhubungan dengan kas melalui apa? Rekonsiliasi bank. Oke. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Ya, dia katakan apa? Sebelum kita memahami rekonsiliasi itu apa, ya kita harus pahami dulu, ya. Setiap akhir bulan tuh perusahaan selalu menerima laporan, ya. Setiap akhir bulan atau akhir periode, ya, kita akan menerima laporan yang berhubungan dengan posisi keuangan kita yang ada di rekening bank atau rekening giro kita. Sehingga dia katakan apa? Catatan yang diterima dari bank atas semua transaksi yang berkaitan dengan suatu rekening, ya, disebut dengan laporan bank. Atau yang sering dikenal adalah rekening koran. Ya. Apa itu rekening koran? Ya, rekening koran itu adalah catatan yang diterima dari bank yang berisi ya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening kita. Nah, lalu pertanyaannya adalah ya, apa itu rekonsiliasi bank? Nah, atau kita hanya cuma menerima rekening koran ini tanpa kita apa-apain gitu kan ya? Nah, maka kita pahami terkait dengan rekonsiliasi. Ya. Dia katakan rekonsiliasi bank itu adalah daftar transaksi yang jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Kalau saya sederhanakan adalah rekonsiliasi itu adalah mencari ya, mencari saldo yang sesungguhnya untuk ya saldo akun apa? Akun kas. Ya, berapa sesungguhnya ya akun kas kita? Ya, atau berapakah posisi kas kita yang ada di rekening bank kita? Yang dinamakan kalau perusahaan itu selalu disebut dengan rekening giro, ya. Tabungan pribadi itu adalah tabungan lain-lain. Kalau tabungan untuk perusahaan itu namanya rekening giro, ya. Sehingga rekening apa? Rekening giro. Nah, sehingga dalam hal ini adalah setiap akhir periode perusahaan itu mendapat ya laporan dari bank yang berhubungan dengan perubahan ya atas posisi kas kita yang ada di rekening giro bank atau yang ada di rekening bank. Ya, itu namanya ada apa? Rekening koran atau laporan bank. Dikenalnya atau dilakukannya rekonsiliasi, ya tadi dikatakan apa? Rekonsiliasi sederhananya adalah mencari nilai sesungguhnya untuk apa? Akun kas. Baik akun kas yang ada di rekening
bank kita dan akun kas yang ada di catatan kita, catatan perusahaan. Itu yang dinamakan rekonsiliasi. Ya. Lalu kalau ditanya, ya, kenapa sih dilakukan rekonsiliasi gitu kan ya? Atau apa yang menyebabkan kita melakukan rekonsel? Atau dengan alasan apa dilakukan rekonsel? Maka kita akan lihat. Ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah, ya, dengan dimilikinya rekening bank akan memungkinkan, ya, dengan dimilikinya rekening bank akan memungkinkan pencatatan berganda atas seluruh transaksi perusahaan melalui bank. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa transaksi akan dicatat baik oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak bank. Nah, pencatatan ganda, ya, itu artinya apa? Ya, pencatatan double. Ya, yang dimana kita melakukan pencatatan atas pengeluaran yang kita lakukan dan juga ya perusahaan juga apa, bank juga harus melakukan pencatatan. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh bank itu adalah dalam bentuk sebuah laporan bank atau yang dinamakan dengan rekening koran. Lalu yang berikut dia katakan apa? Setiap bulannya perusahaan akan menerima rekening koran dan akan mencocokkan saldo rekeningnya, yaitu antara saldo menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Ya, kita lihat berikutnya juga, ya, mungkin sekali terjadi perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Artinya apa? Ya, ada kemungkinan kecil, ya, ada perbedaan, ya. Jadi tidak harus tidak terjadi setiap saat, ya. Melakukan rekonsiliasi itu tidak harus setiap saat, ya, bukan setiap akhir periode. Melakukan rekonsiliasi itu, ya, rekonsiliasi bank itu, ya, kita bisa melakukannya itu adalah dengan sistem apa? Tribulan, ya, atau semesteran, ya. Yang sering itu, ya, yang sering yang dilakukan itu adalah tribulan dan semesteran. Artinya di bulan ketiga dalam tahun berjalan dan bulan ke-6, ya. Kalau kita menggunakan tribulan, maka setiap 3 bulan kita melakukan rekonsel, ya, rekonsiliasi. Kalau semesteran, maka setiap 6 bulan kita lakukan rekonsiliasi. Yang artinya apa? Dalam satu periode akuntansi itu, ya, kalau semesteran maka harus dilakukan 2 kali, ya, 2 kali. Kalau tribulan maka dilakukan 4 kali. Nah, yang berikut dia katakan apa? Saya langsung kepada yang terakhir. Dia katakan apa? Rekonsiliasi 2 kolom, yang tampilan laporannya akan dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ini ada cuman teknisnya, ya, teknis dalam kita membuat sebuah rekonsiliasi. Ya, sisi pertama memuat koreksi atas apa? Ya, atas catatan bank, dan sisi yang kedua adalah koreksi atas catatan perusahaan. Nah, ini kalau kita pada teknis. Nah, yang berikutnya adalah, ya, setelah kita tadi tahu adalah rekonsiliasi bank itu apa, ya, maka ya kita harus memahami bagaimana langkah kita dalam hal apa? Dalam hal melakukan rekonsiliasi. Nah, yang pertama dia katakan apa? Bandingkan setiap setoran yang tercantum pada laporan bank dengan setoran yang belum tercatat yang termasuk dalam rekonsiliasi periode sebelumnya, dengan bukti setoran atau catatan setoran lainnya. Saya ulangi kembali, ya. Bandingkan setiap setoran yang tercantum dalam laporan bank. Artinya teman-teman, ya, langkah pertama pada saat kita melakukan rekonsiliasi adalah kita bandingkan dulu deh, ya. Kita bandingkan dulu, ya. Atas apa? Atas setiap transaksi yang berkaitan dengan setoran, ya, setoran uang ke rekening bank. Baik itu, ya, bukti yang berhubungan dengan transaksi periode sebelumnya dengan periode yang sekarang, ya. Nah, kalau kita menemukan, maka langkahnya adalah tambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank ke saldo kas menurut bank. Nah,
kalau kita menemukan kesalahan pada poin 1 yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bandingkan setiap setoran yang tercantum dalam laporan bank, maka kita lakukan untuk apa? Menambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank ke saldo kas menurut laporan bank. Yang kedua, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah bandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang masih beredar. Ini bukan cek yang radar masih beredar. Pada rekonsiliasi sebelumnya dengan cek yang dicatat dalam pembukuan. Nanti saya akan lanjutkan. Nah, ketika kita menemukan kesalahan dalam hal ini yang berhubungan dengan poin yang kedua yang berkaitan dengan cek, maka langkahnya caranya adalah kurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo kas menurut laporan bank. Ingat kurangkan. Kalau tadi kalau kita menemukan kesalahan di setiap setoran, maka kita tambahkan. Kalau sekarang kalau cek maka kita kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo kas menurut bank. Yang ketiga dia katakan apa? Bandingkan memorandum kredit bank dengan ayat-ayat terdapat pada jurnal. Dia katakan apa? Kalau kita menemukan yang berkaitan atau kita mendapatkan catatan ini yang berhubungan dengan memorandum kredit, maka kita lakukan apa? Tambahkan memorandum kredit yang belum dicatat ke saldo kas menurut pembukuan deposan. Deposan itu adalah perusahaan Jadi kalau kita menemukan atau kita mendapatkan yang berkaitan dengan memo kredit dari bank, maka kita apa? Kita lakukan pencatatan di mana tambahkan saldo kas kita. Saldo yang di catatan kita, bukan di catatan perusahaan. Oke Yang keempat Yang keempat adalah terkait dengan apa? Memo debit. Memo debit yang berhubungan dengan apa? Pengeluaran kas. Jika ada yang seperti ini, ada dapat memo debit, maka kita lakukan apa? Kita kurangkan. Kalau memo kredit kita tambahin di saldo kita. Di saldo catatan kita bukan saldo banknya, tapi di saldo catatan kita, saldo kas catatan kita. Kalau kita membuat atau mendapat memo debit, maka kita kurangkan. Kita kurangkan saldo yang ada di catatan kita. Jangan kurangin yang catatan bank yang berkaitan dengan rekening koran, jangan kurangin di situ, tapi kurangin yang ada di catatan kita. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah sudah menemukan atau tidak ada dari 4 poin ini kita tidak menemukan sesuatu, maka yang terakhir itu adalah perlu kita lakukan apa? Teliti kesalahan-kesalahan yang terdapat pada langkah-langkah di atas. Artinya apa? Kita melakukan teliti kembali. Karena kesalahan itu hanya cuma ada 2. Kesalahan yang berhubungan dengan catatan kita dengan catatan bank itu karena hanya 2. Yang pertama adalah karena ada periode waktu. Periode waktu artinya apa? Periode waktu pencatatan. Yang kedua adalah karena memang ada kesalahan. Baik itu kesalahan yang dilakukan oleh catatan bank atau oleh catatan deposan atau oleh catatan perusahaan. Jadi kesalahan itu kalau disimpulkan hanya karena ada 2. Yang pertama adalah karena adanya perbedaan waktu. Waktu pencatatan. Kalau terjadi karena perbedaan waktu yang artinya apa? Kita sudah mengakuinya atas transaksi tersebut, tapi di bank masih belum diakui atau bahkan sebaliknya. Transaksi tersebut sudah diakui oleh bank yang sudah masuk kepada rekening koran, tapi di catatan kita transaksi tersebut belum diakui. Itu, Contoh misalnya tadi ada cek yang masih beredar, kita sudah akui, bank belum akui, bank sudah akui tapi kita yang belum. Nah, kalau kita melihat penyebab sebenarnya adalah penyebab terjadinya
perbedaan saldo itu karena apa? Karena yang berkaitan dengan apa? Deposit in transit. Artinya apa? Karena yang berkaitan dengan setoran dalam perjalanan. Yang artinya setoran dalam perjalanan ini teman-teman ya, uang ya, uang yang kita setorkan ke bank itu ya, belum nyampe ke bank, tapi bank sudah menerbitkan rekening koran. Contoh misalnya ya, contoh yang berkaitan dengan setoran dalam perjalanan. Hari ini kita melakukan setoran ke rekening giro kita. Nah, hari ini juga ya, bank itu menerbitkan rekening koran. Cuman perbedaannya adalah kita melakukan setoran ke bank itu adalah di siang hari, sementara ya rekening korannya dicetak pada pagi hari. Paham ya? Ini namanya rekening apa? Ini namanya setoran dalam perjalanan. Ya, kita melakukan setorannya di siang hari, rekening koran diterbitkan di pagi hari. Ya. Atau yang berikutnya adalah cek yang masih beredar. Yang artinya cek yang masih beredar ini adalah ya, kita sudah melakukan pembayaran kepada supplier atau kepada pelanggan yang dimana hari itu sudah jatuh tempo semua. Paham ya? Jatuh tempo ceknya itu adalah hari itu. Misalnya tanggal sekarang itu adalah tanggal 4. Semua cek yang kita sudah berikan kepada pelanggan jatuh tempo pada tanggal 4. Yang artinya apa? Tanggal 4 ini harusnya semua cek itu adalah sudah dicairkan oleh semua pelanggan kita. Maka jika demikian, karena kita sudah menentukan hari ini adalah semua jatuh tempo cek kita yang sudah beredar atau yang sudah diberikan kepada pelanggan, itu artinya kita sudah mengakui semua. Sementara di bank itu masih belum ada. Artinya apa? Belum ada pelanggan ya yang membawakan cek kita yang jatuh tempo hari ini untuk melakukan pencairan. Nah, sehingga ya di rekening koran itu belum muncul atau ya bank itu belum mengakui. Maka ini yang namanya cek yang masih beredar. Atau yang berikutnya adalah cek yang tidak cukup dananya. Ya, yang ini artinya apa? Cek kosong. Ya, cek kosong artinya apa? Kita dapat cek dari pelanggan, dari pelanggan ya. Kita dapat cek ini ya, berarti ada uang masuk. Nah, pada saat kita melakukan pencairan ya, karena kita tahu bahwa ya cek itu adalah jatuh tempo hari ini. Maka hari ini saya harus ya setorkan ke bank untuk masuk ke rekening saya atau rekening perusahaan. Ya. Karena kita tahu tanggalnya hari ini adalah jatuh tempo, maka kita catat hari ini bahwa ada penambahan ya uang sesuai dengan cek yang kita terima. Namun ya pada saat kita melakukan transaksi setoran di bank ya, dana dari pemilik rekening tersebut adalah tidak cukup. Itu yang pertama, yang berkaitan dana tidak cukup. Ya, atau yang disebut dengan cek kosong. Yang kedua adalah ya, rekening yang ada di cek tersebut adalah masih diblokir misalnya. Atau dibekukan. Ya, atau yang berikutnya adalah rekening yang ada di cek tersebut adalah sudah tutup. Nah, sehingga kita masih di sini adalah sebagai apa? Ya, cek yang tidak cukup dananya atau disebut sebagai cek kosong. Yang berikutnya adalah penagihan piutang wesel serta bunganya lewat bank yang belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Artinya apa? Ya, kita punya piutang wesel, ya. Karena kita belum tahu piutang itu sudah dicairkan atau belum, maka kita belum catat, ya. Bank sudah tahu bahwa piutang itu sudah berhasil dicairkan atau ditagihkan, maka dia langsung mengakui. Ya. Habis itu yang berkaitan dengan apa? Ya, interest income ya, bunga bank atas saldo rekening kita. Ya, bunga ya, karena kalau kita punya rekening giro pasti ada bunga dong. Ya, selain biaya administrasi ya, maka ada bunga. Nah, bunga ini ya kita tidak catat karena apa? Karena kita belum tahu ya apakah ya bunga ini sudah dikreditkan ke rekening kita atau belum. Maka ini kita harus melakukan pencatatan. Atau yang berikutnya adalah terkait dengan biaya administrasi ya.
Biaya atau bank service charge atau biaya jasa bank. Biaya jasa bank itulah yang berkaitan dengan biaya administrasi bank, ya. Biaya administrasi, biaya kartu penerbitan buku, ya buku cek BG. Habis itu biaya yang berkait penggantian kartu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan apa? Kesalahan, ya. Kesalahan dalam mencatat. Nah, kesalahan dalam hal mencatat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya angkanya terbalik, yang seharusnya 69 tapi ditulis 96. Ya. Yang seharusnya 69 tapi ditulis 96. Untuk teori yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank, ya, tadi sudah kita ketahui sebab terjadinya selisih, ya. Bagaimana kalau selisih tadi, ya, kita sudah tahu, ya. Maka kita tinggal masuk kepada, ya, bagaimana pencatatan atau bagaimana praktikumnya yang berkaitan dengan rekonsil, ya, bagaimana prakteknya. Nah, ini pahami dulu. Ya, di sini sudah kelihatan beda, ya. Untuk masuk kepada, ya, bagaimana bentuk transaksinya, bagaimana kita melakukan rekonsiliasi dari angka yang tadi, berapa nilai yang sesungguhnya, maka kita masuk di minggu depan. Ya, kita akan bahas di minggu depan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.